Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman dalam rangkaian cerita kita pada 20 barisan pemuda zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah pemuda ke-11 yang akan kita diskusikan bersama? Tunggu saja pada video-video berikutnya yang akan kita bahas. Pemuda ke-6 yang akan kita diskusikan pada hari ini adalah Said bin Zaid. Said bin Zaid adalah pemuda ataupun sahabat yang membuat hati dari Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab itu menjadi luluh. Nama lengkapnya adalah Said bin Zaid bin Amr bin Nufail al-Adawi al-Quraisy. Itulah nama lengkapnya. Ibundanya adalah Fatimah binti Najah al-Khujaiyah, yang juga merupakan salah seorang muslimah ataupun wanita yang memeluk agama Islam di awal-awal, yang masuk agama Islam pertama seperti itu. Ayahnya juga Zaid bin Amr adalah seorang yang sangat suka belajar, giat belajar agama, hingga pada saat itu sebelum masa Rasulullah SAW, Zaid bin Amr ini selalu mencari agama dan menemukan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari saat itu Zaid bin Amr mengetahui bahwa kita ini tidak diperbolehkan untuk menyembelih hewan untuk berhala, memakan bangkai, memakan darah seperti itu. Juga Nabi Ibrahim itu salat menghadap Ka'bah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Zaid bin Amr ini mengikuti hal itu. Semua hal yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam diikuti oleh Zaid bin Amr. Hingga pada suatu ketika di saat Zaid bin Amr itu mengatakan bahwa kambing itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan hujan dari langit agar kambing itu bisa minum sepuasnya. Allah juga menumbuhkan rerumputan dari tanah agar kambing itu bisa makan sepuasnya. Dan kalian menyembelih kambing itu tanpa menyebut nama Allah. Sungguh kalian itu adalah orang-orang yang bodoh seperti itu. Dan pada akhirnya Zaid bin Amr itu wafat di dalam perjalanan menuju Syam. Nah, di situ Zaid bin Amr dibunuh oleh kalangan dari orang-orang Badui. Dan sebelum wafatnya itu Zaid bin Amr bermimpi untuk bertemu Rasulullah. Namun ya namanya juga mimpi kan ya. Pada akhirnya Zaid bin Amr berdoa agar putranya itu Said bin Zaid. Jadi Zaid bin Amr itu berdoa, kalaulah Allah itu menghalangnya untuk bertemu dengan suatu kebaikan itu, maksudnya itu untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, semoga nantinya putranya itu Said bin Zaid tidak dihalangi untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Yang pada akhirnya memang Said bin Zaid ini, putra dari Zaid bin Amr ini, memeluk agama Islam di awal-awal. Said bin Zaid ini memeluk agama Islam di usia yang belum mencapai 20 tahun. Dan di saat Rasulullah itu wafat, Said bin Zaid ini berusia di kisaran 33 tahun. Said bin Zaid sendiri itu lahir di Mekah pada tahun ke berapa Hijriah ya, lupa juga. Saya cek dulu lah ya. Pada tahun 22 tahun sebelum hijrah. Nah, Said bin Zaid itu lahir di Mekah 22 tahun sebelum hijrah seperti itu. Nah, ketika Said bin Zaid itu memeluk agama Islam, Said bin Zaid itu membawa istrinya juga untuk memeluk agama Islam, yaitu Fatimah binti Khattab. Nah, ini ada cerita dari sini. Said bin Zaid itu merupakan saudara sepupu dan juga ipar dari Umar bin Khattab. Said bin Zaid itu memiliki saudari bernama Atikah binti Zaid. Begitu juga halnya dengan Umar bin Khattab memiliki saudari bernama Fatimah binti Khattab. Nah, Said bin Zaid ini menikah dengan Fatimah binti Khattab yang menjadikannya ipar dari Umar bin Khattab. Dan juga Atikah binti Zaid menikah dengan Umar bin Khattab. Jadi membuat mereka itu menjadi saudara ipar seperti itu. Nah, di awal kita mengatakan bahwa Umar itu di hatinya dibuat luluh oleh Said bin Zaid. Seperti itu yang kita sampaikan. Suatu ketika dalam perjalanan itu Umar bin Khattab ingin menyandang pedangnya dan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Di perjalanan itu Umar bertemu dengan paman-paman Nabi dari Bani Zuhra.
Di saat itu para paman menanyakan hendak kemana perginya seorang Umar, dan Umar menjawab bahwa dia ingin pergi untuk membunuh Muhammad. Di saat itu pun para paman mengatakan, apakah kamu berpikir para kaum Bani Abdul Manaf akan membiarkanmu begitu saja? Hingga mereka mengalihkan untuk memberitahukan sesuatu yang lebih mencengangkan yang mungkin Umar belum tahu, bahwa saudara sepupunya yaitu Said bin Zaid serta adiknya Fatimah binti Khattab itu setelah memeluk agama Islam dan meninggalkan agama nenek moyangnya. Sontak saja Umar pergi ke rumah Said bin Zaid untuk menemuinya. Di saat itu di rumah Said bin Zaid sedang kedatangan seorang muhazirin, Khabbab. Di saat itu mereka sedang belajar dan seorang muhazirin ini membacakan surah Toha ayat 1 sampai 14. Nah, di saat itu mereka sedang belajar bersama dan tiba-tiba mendengar suara dari Umar bin Khattab. Sontak Khabbab pun bersembunyi di salah satu ruangan. Setelah itu mereka pura-pura berbicara aja dan Umar masuk. Kalian sedang ngapain? Kami cuma ngobrol biasa aja kok gitu kan lah ya. Terus Umar berkata, kalian udah ninggalin agama nenek moyang ya? Said pun menjawab, kalaulah kebenaran itu berada di agama selain agama nenek moyang ya apa salahnya gitu kan ya. Terus pun Umar menerjang Said dan menerjangnya seperti itu hingga Fatimah berusaha untuk menahannya. Pada akhirnya Fatimah juga kena tampar dan berdarah seperti itu. Alhasil Fatimah pun mengatakan, ya Umar, kalaulah agama itu berada di agama selain agama nenek moyangmu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Di saat itu juga Fatimah sedang memegang kitab dan Umar minta sini aku kitabnya biar aku baca gitu. Jadi Fatimah bilang, ini nggak bisa kamu pegang, kamu harus hanya orang-orang suci yang bisa megang ini gitu. Sontak di saat itu singkat ceritanya Umar pun memeluk agama Islam. Karena dan ketika mau mendengar bahwa Umar itu mau memeluk agama Islam, Khabbab pun keluar dan mungkin untuk menjadi Islamnya seorang Umar ini adalah salah satu jawaban dari doa Rasulullah. Karena pada saat itu Rasul berdoa agar Islam ini diperkuat dengan masuknya antara Umar ataupun Amr bin Hisham menjadi salah satu tokoh dari ataupun salah satu muslim seperti itu. Dan mungkin jawabannya adalah Umar bin Khattab. Yang kemudian hari juga kita ketahui bahwa Umar bin Khattab ini menjadi salah satu khalifah dalam tatanan Khulafaur Rasyidin setelah Abu Bakar Asy-Siddiq. Itulah cerita singkat mengenai masuknya Umar bin Khattab dalam Islam seperti itu. Karena yang berada di rumah Said bin Zaid yang luluh atas yang disampaikan oleh Said bin Zaid, sehingga Umar bin Khattab pun masuk dan memeluk agama Islam. Said bin Zaid ini sendiri sangat andil, berperan banyak dalam perjuangan Islam. Dulu waktu kita cerita mengenai komandan pasukan termuda Usamah bin Zaid, ketika dikirim untuk memerangi penduduk Ubna di Palestina, kawasan Balko, Bentang Darum, Said bin Zaid juga ada di dalamnya beserta dengan sahabat-sahabat lain. Namun karena pada saat itu Rasulullah wafat, alhasil pasukan ini diberangkatkan oleh Abu Bakar Asy-Siddiq seperti itu. Namun Abu Bakar meminta agar Umar tinggal di Madinah karena untuk menetralkan ataupun menteramkan pasukan-pasukan ataupun orang-orang yang bergejolak seperti itu. Untuk cerita lengkapnya teman-teman bisa dengarkan di saat kisah Usamah bin Zaid yang kita ceritakan dalam video-video sebelumnya. Pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin juga, pada masa kepemimpinan Abu Bakar Asy-Siddiq, Umar bin Khattab, Said bin Zaid ini senantiasa dijadikan tempat untuk meminta pendapat, tempat untuk berdiskusi seperti itu. Ketika Umar bin Khattab ingin menyerang penduduk Romawi, Said bin Zaid ini dimintai pendapatnya. Hingga saat itu Said mengatakan, kami akan mendukung segala keputusanmu dan kami tidak akan menentangmu seperti itu. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab juga, Said bin Zaid ini dijadikan tempat untuk berdiskusi oleh Umar bin Khattab yang juga merupakan saudara sepupu dan juga iparnya seperti itu. Begitulah kondisi pada saat itu antara para sahabat itu saling bertukar pendapat, saling berdiskusi. Begitu halnya juga saat perang Yarmuk yang saat itu umat muslim itu hanya sekitar 24.000 sementara lawannya itu 120.000.
1:5 seperti itu. Jadi ya Said bin Zaid juga ada di dalamnya, hingga memang Said bin Zaid ini sangat andil dalam segala permasalahan, segala peperangan. Said bin Zaid ini ikut, kecuali pada saat perang Badar, karena pada saat itu Rasulullah memerintahkan Said bin Zaid bersama Talhah untuk mengintai rute perjalanan ke Syam. Jadi pada saat itu memang Said bin Zaid tidak ikut dalam perang Badar, namun pergi untuk mengintai rute perjalanan ke Syam seperti itu. Secara fisik memang Said bin Zaid ini orang yang tinggi, berposturnya tinggi, dan kulitnya sawo matang. Karakternya itu adalah Said bin Zaid ini orang pemuda yang cerdas dan pemalu. Apabila dalam satu majelis Said bin Zaid itu ditanyakan pertanyaan dan dia merasa di dalam majelis itu ada orang yang lebih sanggup, lebih mampu untuk menjawabnya, maka dia akan mempersilahkan orang itu untuk menjawab terlebih dahulu. Nah, apabila Said merasa bahwa jawabannya itu serupa dengan yang dipikirkannya, maka dia akan mendukungnya. Itulah karakter dari Said bin Zaid. Hingga pada akhirnya Sa'ad bin Habab mengatakan bahwa para sahabat ini sebenarnya sama di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berperang mereka itu berada di depan, dan ketika sholat itu mereka ada di belakang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa aja mereka? Dia itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, serta para sahabat-sahabat lainnya seperti ada 9 ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, Said bin Zaid, Talhah, Zubair, juga Abdurrahman bin Auf. Mereka adalah para pemuda, para sahabat yang ada di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berperang, dan juga berada di saf belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat. Begitulah karakter ataupun cerita mengenai Usamah bin Zaid, yang pada akhirnya yang karakter mengenai Said bin Zaid. Dan pada akhirnya Said bin Zaid ini wafat di usia yang ke-73 tahun, pada tahun ke-53 Hijriah. Itulah cerita yang kita ketahui mengenai Said bin Zaid, teman-teman. Sekian dulu cerita kita mengenai Said bin Zaid. Semoga menambah wawasan pengetahuan kita mengenai pemuda-pemuda Islam yang ada, pemuda-pemuda Muslim yang ada pada zaman Nabi Muhammad ataupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dulu cerita kita mengenai Said bin Zaid. Sampai jumpa lagi pada video kita mengenai pembahasan pemuda-pemuda lainnya yang akan kita diskusikan bersama. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.